Enggak ada, waduh. Baru pertama Pak saya, Pak. Ya Habib, ya Muhammad, ya Musa, fi qawli. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Musa, fi qawli. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد. Nggak kerungu Pak yang tak tadi. Tuh, dua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber Dr. Haji Halili, Sarjana Agama Magister Studi Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu pemirsa Manasik Haji Online sepanjang tahun yang ke-17 bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama untuk eh, Tholibul Ilmi, untuk persiapan kita untuk melaksanakan insya Allah haji pada tahun ini. Alhamdulillah, di kesempatan siang sore hari ini kita telah memasuki manasik haji online sepanjang tahun yang ke-17 bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan siang sore hari ini kita akan membahas mengenai layanan ibadah haji Ra Armusna. Eh, Layanan ini merupakan persiapan dari dan koordinasi yang dilakukan sebelum keberangkatan di tahun ini. Kita mengetahui bahwa Armusna merupakan puncak haji yang terdiri dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan bermalam dan melempar jumroh di Mina. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sore hari ini, kita telah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Halili, Sarjana Agama Magister Studi Islam. Sebelum beliau menguraikan mengenai layanan ibadah haji Ra Armusna, eh, kami akan memperkenalkan diri. Beliau merupakan analis kebijakan ahli muda pada bidang urusan agama Islam,
Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau bertempat tinggal di Perum Gria Mulia Asri A5 Siti Mulyo Piungan Bantul. Eh, Pendidikan beliau S3 di UIN Sunan Kalijaga, Doktor Studi Islam yang beliau lulus pada tahun 2019. Mungkin itu sepenggal perkenalan dari Dr. Haji Halili. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada beliau untuk memberikan materi mengenai layanan ibadah haji Pra Armusna dalam kesempatan tahun ini. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jamaah haji. Jadi bukan calon Calon haji. sudah haji. Jamaah haji insya Allah berangkat tahun ini dan juga yang akan berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Teman-teman dari bidang PHU, Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta, mobil khusus Mas Hermawan, host kita pada kesempatan siang ini. Alhamdulillah bersyukur di tengah-tengah kesibukan kita, Bapak Ibu semuanya, para jemaah haji, bisa bergabung di channel milik Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangkaian manasik online sepanjang tahun yang memang sudah dilaksanakan oleh bidang PHU Kanwil Kementerian Agama DIY, tidak hanya kali ini saja, dan untuk tahun ini kali ini siang ini sudah memasuki putaran yang ke 17 17. ya, 17. Mudah-mudahan pertemuan kita semakin menambah semangat, kita juga diberikan kesehatan, dan semoga jadi tidak hanya panjenengan, doa kita semoga kita juga bisa diberikan kesempatan Amin, amin, untuk amin. ziarah Haramain. Kalau doanya cuma untuk para bapak ibu jamaah kan kita nggak kebagian nanti. Ya, Mudah-mudahan kita semua ya diberikan kesempatan amin. untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Bapak ibu yang saya hormati, tadi host kita Mas Hermawan menyebut layanan haji Pra Arsma. Armusna. Ya. Kalau bicara layanan haji pra Armusna, Ya. ya layanannya banyak banget, banyak banget. Ya. Sejak dari tanah air pun sebelum Iya. Armusna kan. Iya. Cuma di putaran ini Eh, kita batasi Spesifik ya layanan haji di Mekah, di Mekah. layanan haji di Mekah Pra. pra Armusna, Iya. pra Armusna. Ada yang menyebut Armina. Belakangan memang kondang dengan sebutan Armusna. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ketika suatu ketika mendapatkan istilah Armina. Iya. Sama sebenarnya ya. Armina itu Arafah, Musdalifah, Mina. Iya. Armusna, Arafah, Musdalifah. Musdalifah, Mina. Ini. Nggak tahu kalau Mas Hermawan nanti punya akronim lagi. Wah, nanti jadi nggak terkenal, Pak. Jadi sama ini. Bingung. Jadi kita akan membincang layanan haji di Mekah pra Armusna ini, pra Iya. Armina atau Armusna. Ya, sebelum kita eh, berangkat ke Arafah. Iya. Jadi kita batasi sampai di situ nanti. Nah, karena batasannya jelas, jadi kita hanya batasi ya selama kita berada di Di. Mekah sebelum kita berangkat ke Arafah. Iya. Tentunya kalau sebelum berangkat ke Mekah kemarin mungkin sudah apa ya ada materi ya Ada mati. materi yang sebelum ini barangkali. Namun untuk menyambungkan lagi ya materi tiba-tiba kok di Mekah ini ceritanya gimana gitu kan. Kan ini harus
harus apa? Biar nyambung lah, biar nyambung gitu. Kapan yang dikatakan layanan haji di Mekah sebelum Ar-Musnah? Jadi kita kembali ke belakang ya, ke belakang ke awal ya. Ya. Jamaah haji kita di Indonesia ini kan ada dua gelombang. Ada dua gelombang, gelombang satu dan gelombang dua. Ya, kita tahu gelombang satu itu berangkatnya dari tanah air ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Sedangkan gelombang kedua dari tanah air tiba di bandara di Saudi langsung ke Mekah, gitu kan? Jadi sama-sama ke Mekah ini antara gelombang satu dan gelombang dua, cuma bedanya jalurnya saja gitu. Kalau gelombang pertama itu ke Madinah dulu, dari tanah air langsung ke bandara di Madinah, Bandara Ama, langsung dari Bandara Ama langsung ke hotel, kita melaksanakan Arba'in, ya Arba'in untuk gelombang pertama. Jadi ini saya cerita ini biar nyambung nih, biar nyambung ya. Sedangkan gelombang kedua dari tanah air ke Jeddah karena beda apa namanya bandaranya beda ya. Jadi dari tanah air ke Jeddah, dari Jeddah tidak ke Madinah tapi langsung ke Mekah. Nah, sama-sama tiba di Mekah nih ceritanya udah. Jadi kita lewati babakan niat ihram gitu. Atau kalau mereview kembali, mau mengulang kembali, kalau gelombang pertama itu niat ihramnya di Bir Ali, ya setelah masa di Madinah 8 sampai 9 hari lah, 8 hari lah gitu. 9 hari kita sudah berangkat ke Mekah, nanti niat ihramnya bagi gelombang kedua itu di Bir Ali, sedangkan untuk gelombang satu ya, gelombang satu. Gelombang kedua itu niat ihramnya monggo derek pembimbing aja. Ya. Jadi bisa jadi di atas pesawat, bisa jadi di bandara, sama-sama, insya Allah sama-sama tidak salah. Intinya derek pembimbing. Ya. Nah tentu kalau gelombang kedua itu ya pakaian ihram biasanya sudah disiapkan sejak di tanah air ya, di pesawat sudah eh, siap apa namanya pakaian ihram. Walaupun ya belum total, mungkin masih pakai apa rangkepan gitu, itu nggak masalah karena dingin ya di pesawat itu. Nah, udah kita skip, kita lanjutkan. Ini baik dari Madinah ya melalui Bir Ali menuju ke Mekah dengan perjalanan yang relatif panjang ya 6 sampai 7 jam maupun yang dari Jeddah ke Mekah ini sama-sama satu tujuan. Tujuannya mana? Mekah. Nah, Mekah. Kita mulai di Mekah ini. Sama-sama kita menggambarkan sama-sama masih ada di bis. Ya, di bis. Nah, Bapak Ibu jamaah, kita menggambarkan diri kita sudah di bis masing-masing. Karena itu rombongan. Gitu. Satu kloter itu ya 8 sampai 9 bis. Nah, begitu tiba di hotel yang kita tuju di Mekah, kita tenang mawon ya, tenang saja, tidak usah buru-buru langsung mau turun rebutan gitu. Tenang saja, tenang. Oke. Tenang untuk apa? Nunggu informasi dari teman-teman petugas. Ya, biasanya teman-teman petugas kloter yang mendampingi para bapak ibu ini berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman petugas yang ada di hotel ini, di hotel tempat kita akan eh, menginap selama di Mekah. Artinya tenang, tetap dalam bis, ya sambil zikir atau ngobrol santai gitu. Semoga silahkan. Intinya tidak Oh ya, rebutan ke terima kasih ya.
Mute Pak, yang di studio ke mute. Haji tiba di Mekah, ya dimulai dari penerimaan di hotel ini, ya di hotel tempat kita menginap. Nah, sebelum saya lanjut cerita ini, ya bukan cerita ya, Nggak apa-apa, Pak, cerita. ya, Berbagi pengalaman, Pak. ya berbagi pengalaman. Perlu diperhatikan jam kedatangan kita di Mekah ini, karena kan nggak semuanya tiba misalnya sore hari, gitu, atau tidak semuanya tiba pas jam-jam maghrib, gitu. Nah, yang krusial, ya apa bahasa kitanya krusial apa ya? Agak eh, Urgent penting. eh, bikin kita agak apa ya, kemerungsung lah. Communication. Kalau kita tiba di Mekah itu pada jam-jam melewati lewat jam 12 malam. Ya. Loh, kok bisa, Pak? Ya kan bergantung jadwal perjalanan kita dari Madinah maupun dari Jeddah. Sesuai kalau dari Jeddah ini kan yang gelombang kedua, nggih. Bergantung penerbangan jam berapa, tiba di Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, tiba di Mekah jam berapa, ini kan ya sesuai penjadwalan. Sama, baik dari Madinah, ya, eh, perjalanan dari Madinah ke Mekah, tiba jam berapa juga bergantung penjadwalan. Nah, sekali lagi, titik-titik krusial, persoalan yang mungkin perlu mendapatkan antisipasi. eh, Kalau jam kedatangan di Mekah ini melewati jam-jam 12. Lah kenapa? Kenapa? Karena tentu ini meloncat dulu. Nanti Ya, saya balik lagi ceritanya. ya. Karena tentu ini kita semua kan eh, tahap awal kita tiba di Madinah pengen segera melaksanakan umrah wajib. Umrah wajib. Kalau tibanya masih sore, ini kan cukup leluasa ngatur waktu. Ya. Tapi kalau jam 12 lewat, ini kan butuh waktu untuk apa namanya penyesuaian-penyesuaian dengan jadwal subuh kan gitu. Termasuk juga eh, layanan-layanan yang lain. Misalnya kalau tibanya itu udah tengah malam, tentu nggak ada dahar itu. Oh, iya. Sudah lewat, Yang sudah lewat. Tapi kalau walaupun sebenarnya disediain, disediain, tapi ya kita biasanya udah nggak mikir itu, ya. Nah, baik, ini agak-agak maju. Mundur lagi cerita ini. Bukan cerita ya, alur ya. Tadi kita udah turun dari bis nih. ya. Kita turun dari bis, kita menunggu pembagian kamar. Ya, pembagian kamar, kunci kamar maksudnya. Para jamaah, alangkah bahagianya kita kalau kita mempercayakan urusan-urusan itu ke pimpinan kita. Siapa? Ketua rombongan dan ketua regu. Regu. Jadi semua nggak apa, Oh, acak adut apa namanya itu. rebutan sendiri-sendiri Hmm. gitu, Pak. Jadi udah Pak, serahkan ke petugas apa di rombongan itu, Rombongan ketua itu, ya. rombongan maupun ketua Ketua regu. regu.
untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman petugas kloter, ya, dan juga teman-teman yang ada di hotel, petugas Indonesia yang ada di hotel. Nah, titik-titik krusial juga ini penting untuk diperhatikan. Ya. Kadang kita ini sibuk cari koper ketika baru turun dari bis itu. Karena koper kita, baik koper besar maupun koper yang kecil itu, ya, yang untuk ya yang ditenteng lah. Kalau dulu istilahnya tas tenteng, sekarang sih udah ada rodanya juga kan. Nah biasanya kita sibuk ini, mana koperku gitu. Sebaiknya eh panjenengan atau kita itu udah tenang mawon gitu. Yang penting sudah nyampe di hotel, urusan koper nanti belakangan. Ya, belakangan. Kenapa harus belakangan? Kalau misalnya hotel kita ini lobbynya sempit, ini problem nih, crowded pasti, ya, untuk koper besar ya. Sehingga sulit mengurai nanti, karena hotel yang kita tempati ini kan nggak cuma satu lantai, ya, bisa berlantai-lantai. Nah, kalau panjenengan nanya lah hotel kami di mana Pak? Nah, itu belum bisa kita jawab kan, ya. Di wilayah mana? Ya, belum bisa. Sekarang belum ada pembagian wilayahnya. Ya, tapi yang jelas hotel di Mekah ini ya ya tidak hanya satu lantai, bisa berlantai-lantai. Maka balik lagi ke urusan koper ya. Kita turun dari bis, udah cukup kita bawa koper yang memang kita bawa yang tenteng itu. Koper besar, panjenengan percayakan sama teman-teman petugas untuk mengkondisikan ya biar nggak crowded. Nah, setelah itu tentu kunci kamar dibagikan kepada seluruh jamaah, ya, kepada seluruh jamaah. Nah, sekali lagi titik krusial lagi ini, ya, titik krusial. Sedianya kita kan pengen nyampe di hotel ini ya istirahat dulu lah, istirahat gitu. Apalagi yang dari Mekah kan, maaf, dari Madinah. Perjalanan cukup panjang, tiba di Mekah, pengennya ya istirahat dulu lah gitu, ya, istirahat. Tapi titik krusialnya kalau kita tiba di Mekah ini sudah melewati tengah malam, biasanya, biasanya, ya kebanyakan yang kita lakukan, pokoknya kita tidak sempat istirahat, hanya sekedar wudhu, langsung kita berangkat ke Haram, ya, ke Masjidil Haram. Nah berangkatnya pakai apa? Tentu pakai bis, ya. Karena ngejar waktu, ya. Kalau kedatangan kita di Mekah ini sudah melewati tengah malam, apalagi saya pernah waktu itu jam 2 nyampe. Nyampe di hotel tuh jam 2. Ini kan sudah butuh perjalanan ya ke Haram. Eh, pengennya kita sebelum waktu subuh itu sudah selesai rangkaian tawaf itu, rangkaian umroh. Nah, ya. Jadi kalau kedatangan kita itu masih sore atau masih ya sore lah, itu relatif masih bisa istirahat lah. Tapi istirahatnya tidak istirahat saring, ya. Tidak mungkin itu. Ya sekedar melemaskan apa kaki mungkin. Ya. Nah, tadi kamar sudah dibagikan. Bagi yang memang waktunya longgar, tentu silakan masuk kamar. Masuk kamar. Ya sesuai dengan kamarnya masing-masing. Dan kamar ini, layanan kamar, ya itu sudah apa? Dibuat skemanya. Satu kamar ini isi berapa, siapa yang menempati itu sudah ada daftarnya. Jadi sekali lagi
Jangan lantas kita berpikir, wah aku kan ada sama Iya, pasangan, sama sama suami, sama teman. istri gitu. Ya, Terus pengen satu kamar, itu jadi dibedakan ya Pak. Yang cowok bukan sakit. sendiri, Jadi yang cewek sendiri. Gitu. manajemennya berdasar kelamin ya, Iya. berdasar kelamin. Jadi nggak bisa terus, aku pengen satu kamar sama suami, sama istri itu nggak bisa. Nggih. Jadi kok nggak bisa? Siapa ngelarang? Iya. Ya dalilnya ya nggak ada dalilnya. Tapi karena manajemen Iya. penempatan, oke. Jadi biar nyaman, cepat, gitu, itu sudah kita tetapkan satu kamar ini isi sekian orang, nama-namanya juga sudah Sudah. dibuat, gitu. Nah, sekali lagi bagi yang memang memungkinkan waktunya istirahat, oke, tentu perlu saya ingatkan ini, para bapak, ibu jemaah yang perjalanan menuju Mekah ini kan dalam keadaan ihram, pakai ihram, Iya. ya. Jadi kita tetap harus ingat bahwa awal IDW ini lagi apa terikat dengan larangan-larangan Iya. ihram, ya. Jangan sampai melanggar, gitu kan. Jadi ya karena memang ini sudah memasuki apa prosesi ya. Kalau sudah pakai pakaian ihram, kita niat umroh, gitu kan. Ya, ini saya ingatkan betul. Jadi mentang-mentang ini sudah, wah, udah nyampe Santai. di Mekah ini, udah lupa gitu. Padahal ini kan belum belum tahallul ya. Iya. Kita belum selesaikan umroh wajib. Tuh. Nah, Bapak Ibu, bagi yang tadi kedatangannya di jam-jam krusial gimana Pak? Biasanya nggak sempat kita istirahat. Iya. Bahkan koper pun ya udah asal ditaruh aja, ya, asal ditaruh. Tapi ya siapa yang kedatangan malam, siapa yang sore ya kita tidak tidak tahu, ya. Cuma kita antisipasi aja. Ketika kita nyampe di hotel di Mekah ini sudah melewati tengah malam, biasanya kita pengen cepat-cepat ke Haram. Ke Haram ke apa? Ya ke Masjidil Haram ya untuk melaksanakan umroh wajib. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, itu bareng-bareng Iya. Teknisnya gimana untuk umroh atau wajib itu? sendiri-sendiri, Pak? Gitu. Tentu bareng. Saya pastikan bareng. Ya. Naiknya apa? Naik bis. Oke. Jadi biasanya, tapi bukan biasanya, ya. Untuk keberangkatan pertama kali ya, jemaah haji dari hotel ke Haram, jadi istilah Haram ini ke Masjidil Haram, Iya. itu kita pastikan berrombongan, berbareng-bareng, bersama-sama gitu. Enggak diucul dewe-dewe, enggak. Ya. Itu biasanya berdasarkan apa Pak rombongannya itu? Berangkatnya Tentu kalau teman-teman petugas kloter itu berharapnya berdasar kloter. kloter. Ya, satu kloter bareng. Walaupun nanti kalau satu kloter ini terdiri dari beberapa KBIHU, Iya. tentu komunikasinya Iya. dengan apa Masing-masing. pimpinan KBIHU, ya. Intinya bareng, ya. Satu kloter ini bareng. Walaupun mungkin per KBIHU itu ngumpul biasanya, Sendiri-sendiri. ya ngumpul, Oke. ngumpul sesama jamaah KBIHU-nya. Saya mandiri Pak, gimana? Gitu. Ya, itu. Ya kan? Iya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, oke? Mandiri juga nggak sendirian, biasanya juga ada temannya. Saya kasih kuncinya deh gitu, yang paling nyaman. Kalau mandiri itu sudah deket-deket aja dengan petugas kloter gitu kan, aman gitu. Jadi juga yang mandiri biasanya juga bareng yang mandiri-mandiri ini. Kalau mandiri biasanya ya jamaah-jamaah yang tidak sepuh lah. Jadi Pengalaman eh, gitu. biasa ucul gitu. Tapi juga tetap bareng ya, bareng. Tetap bareng. Nah, Karena mungkin kedatangannya satu kloter itu bareng. bareng. Iya. Jadi kedatangan satu kloter di apa namanya di hotelin bareng. Bareng. Misal, nah ini ada catatan juga ini. Ya bareng, alhamdulillah bisa bareng. Itu, Hmm. bisa bareng, alhamdulillah itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada satu dua bis Iya. ini carry. Ketinggal gitu ya. Ngencane sing
apa yang lain 6 bis misalnya ya, udah nyampe, yang 2 bis ini belum. Saya ngalami itu. Kok bisa Pak? Bisnya kesasar. Oh, kesasar. Jadi ibaratnya kayak kita mau dari Jogja mau ke mana misalnya ya, ke Iya. anggap aja ke Purwokerto atau ke Mm. mana, ke arah barat lah, ke Bandung misalnya lah. Ya mestinya lewat jalur ini gitu. Itu keliru ambil jalan gitu. Sehingga ya akhirnya lambat masuk Mekahnya gitu. Lambat masuk Bandungnya gitu. Yang 6 bis sudah tiba duluan di jam-jam krusial, Mm. mangkat dhisik ke Haram. Kita-kita yang dua bis itu udah nggak ada teman kan gitu. Ya udah, asal ambil wudhu langsung berangkat juga. Mm. Tapi tetap ada yang mengkoordinasikan, nggak terus ditinggal begitu saja. Jadi para jamaah nggak usah terus Khawatir. khawatir, loh Pak kalau ditinggal gimana? Iya. Nggak, tetap tetap ada kami Iya. teman-teman petugas yang Petugas ya nanti yang yang karena kan mungkin mengkondisikan. ada jemaah itu mungkin ada kepentingan mendesak gitu ke kamar mandi atau kemana itu. Iya, pastilah. Nggak mungkin kita nahan pipis ya. Ya itu Jadi, ya tetap betul. dikoordinir sama anu, ya, petugas Betul. ya, kloter ya nanti. Jadi para jamaah tiba di hotel ini, ketika misalnya jam-jam krusial langsung mau ke haram, ya sempatkan dulu lah untuk buang ini, buang hajat. Iya, Kalau tidak, yo repot, kosong nanti, ya repot kosong. nanti. Iya, tetap ditunggu, Tetap tetap ditunggu ditunggu. ya Pak. Jadi Sak kemrungsung kemrungsungnya iya, bahasa kita ya. Sak terburu-burunya tetaplah apa teman-teman petugas juga tidak mungkin terus meninggalkan salah satu atau salah dua jamaah iya. gitu. Tapi umpama nggak ya Pak, ada kasus ketinggalan gitu, itu base itu ada terus atau gimana? Nanti bisa gimana kalau Ya, kan potensi mesti ada. potensi bis kesasar ini ya adalah potensi ya. Walaupun ya persentasenya kecil. Tapi yang dilalah saya ya waktu itu kok kena yang kesasar itu. Mbak Aten ini biasanya 6 sampai 7 jam kalau dari Madinah ya. Iya. Ya, karena perjalanan memang agak panjang gitu. Kok nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, ini udah 8 jam, 9 jam gitu kan. Wah, ini kesasar gitu kan. Ya, walaupun pada akhirnya nyampe juga, cuma butuh waktu yang apa namanya cukup eh, lama ya. Nyampe juga, Nyampe nyampe juga. juga. Kenapa kok bisa sampai kesasar? Ya, Hmm. karena sopir-sopir bis kita ini kan tidak semua orang Arab. Ya. Jadi pocokan ya, cara Pocokan ya. cara kita itu pocokan dari negara 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 mana ya? lain yang juga belum hafal ya, belum hafal jalan. Hmm. Sementara apa guide-nya itu Ah, kadang juga yo rapate enggak rapate aja. hafal gitu. Jadi oke, ini lanjut Ya. ke tadi ya. Terus satu Pak mungkin nih. Itu kan di hotel itu membawa koper besar, koper kecil sama tas tenteng yang diikat di pinggang. Nah, itu yang dibawa untuk apa? Untuk Haram. umroh itu apa aja? Nah, Nanti dibawa semua ya, aja. iya, makasih, makasih. Jadi tadi kan kita ada tiga tas lah ya. Ya, Satu koper besar, koper satu kecil, koper yang kecil itu ya. yang kecil, sama Tas yang satu dikalung. sekarang pakai cangklong juga ya, Iya, atau ya tetap dicangklongkan lah iya. gitu, oke? Jadi yang kita bawa yang cangklong ya, maksudnya yang kita bawa ke mana? Umroh itu. Ke umroh, untuk Ya. umroh ke haram itu yang cangklong, yang melekat di badan kita, ya, di badan kita. Nah, ya, yang namanya kita baru nyampe di Mekah Iya. pertama kali, apalagi nyampe-nya malam, udah paling amannya para jamaah itu jangan lepas dari rombongan deh, Iya. gitu. Paling aman ya mana nih? Kalaupun saya mau ngasih tahu apa titik-titik krusialnya ya bisa aja misalnya. Oke. Kita nyampe di hotel, satu, kita harus paham betul hotel kita hotel apa, Oh ya, harus ya, diingat ya Pak. hotel apa. Kamar kita kalau tadi sudah dibagi kamar berapa, gitu kan?
Jadi apa? Terus maktab daerahnya daerah apa gitu kan. Biasanya dijelasin. Jadi kita nggak nanya-nanya ya. Iya, Jadi makanya tadi kita tenang gitu, misalnya dalam bis atau mungkin sudah di lobi, itu biasanya kita dikasih tahu itu, dikasih tahu ya, dikasih tahu bahwa hotel kita ini namanya hotel ini, dengan nih kamar ini, lantai berapa gitu kan. Temannya siapa itu ada 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 daftarnya. daftarnya Iya, gitu. Atau terus ini lagi Mas Her, iya, ini nggak apa-apa ya ceritanya iya, maju nggak apa-apa. mundur maju mundur. Oh, Titik-titik krusial lagi kedatangan kita di hotel pertama kali di Mekah itu, ya, kalau satu kloter beda hotel, wah, iya itu, Pak. hotelnya beda. Kok bisa beda, Pak? Ya karena kan kapasitas, ya masa kapasitasnya katakanlah 200 Iya, mau isi tiga, 300 itu kan iya, nggak mungkin. mungkin. Terpaksanya misalnya hotelnya beda. Eh, Bedanya biasanya ya jaraknya tidak Jauh. tidak jauh. Tapi yang namanya beda kadang ada masalah itu yang perlu juga kita kelola. Ya tidak jauh misalnya 100 meter itu sebenarnya kan ya tidak jauh lah. Kalau cuma gandeng itu ya relatif lebih nyaman itu. Tapi kalau 100 meter ini kan persoalan mobilisasi koper ya. Iya, Apa membawa koper dan juga pembagian sopo sing neng kono kan gitu. Misalnya satu rombongan ini 45 orang, iya. ya kan? Yang 40 orang ada di hotel yang pertama ini. Oh, bisa ya, Pak? Bisa. Yang 5 orang terpaksanya Jadi, harus di hotel yang satunya. Sopo gitu, yang 5 orang harus di sana. Ini perlu manajemen juga ini. Manajemennya apa? Ya monggo, sami-sami legowo, lego, rembuk gitu. Dirembuk. Orang menang-menangan. Ayo, aku yo mesti ini nang kene. Nah, nanti enggak rampung gitu. Ya, enggak rampung. Bahas yang penting ya itu anu nggih perlu saya sampaikan karena iya, bisa menjadi titik krusial kalau iya, tiba-tiba ngalami. iya, Itu juga atau kalau tadi di awal saya matur urusan koper besar udahlah pasrah sama teman-teman petugas. petugas. Iya, Karena biasanya pengangkutannya kan ya kalau dari Madinah ke Mekah biasanya anu itu sama sih satu-satu bis biasanya. Tapi kadang ya saking kuatnya para kuli-kuli panggul itu, iya. kadang ya kalau nggak diingetin bisa apa? Mestinya oh koper warna ini di sini. Oh kadang terus nyasar ke sana gitu. Oh, gitu. Kalau cuma nyasar ke sana masih bisa terlacak. Kadang ada juga yang sampai 2-3 hari kopernya nggak ketemu. Iya, nyasar ke kloter lain. Tuh. Tapi ini 0,0 sekian persen lah kejadiannya. Ya. Walaupun ada. Ya ini cukup ya menjadi persoalan memang. Ya, tapi kita tidak berharap. Kita bukan menyengaja lah Iya, kasus-kasus seperti itu ya. Tapi kadang ya ada aja gitu dalam satu apa penerbangan lah. Kalau Solo SOC gitu ya. iya, SOC kan sekian kloter gitu. Kadang ada satu iya. satu kloter yang kadang satu orang yang apa nyasar kopernya itu. Tapi ya 0,00 sekian persen lah. Oke, Oke, jadi pertanyaan tadi jawabannya koper apa yang dibawa ya ke mana ke Haram ya Harap tas cangklong last time itu uang aja. tas cangklong. Nah, Bapak Ibu jamaah ini sampai jam berapa kita? Setengah tiga. Setengah tiga. Mungkin Cepet banget ya. pertanyaan Mas Rantau ada jadi. Ya, ada pertanyaan. Kalau enggak saya lanjut dulu. Ya. Nah, para jamaah begini. Mungkin bisa minta kartu nama kan? Ya, itu ada. Ya, terkait kartu nama hotel itu pasti
dikasih nggih, Ibu. Ya. Izin bertanya, pada saat melakukan tawaf umrah wajib, kondisi jamaahnya bagaimana ya Pak? Apakah sangat ramai sampai ribuan jika dilakukan siang atau dini hari? Ya, nih saya sambil lihat aneh chat yang ada di eh, kolom chat, nggih. Hmm. Izin bertanya, pada saat melakukan tawaf umrah wajib, kondisi jamaahnya bagaimana ya Pak? Apakah sangat ramai sampai ribuan? Apakah ada perbedaan jika dilakukan siang atau dini hari? Ya. eh Begini, saya belum matur tadi terkait jamaah yang belum memungkinkan untuk melakukan tawaf. Siapa itu? Jamaah perempuan yang haid ya. Atau mungkin jamaah yang secara kondisi Oke. belum memungkinkan untuk langsung di malam itu atau di saat itu. Oh, Ya. ya. Itu nanti koordinasinya dengan teman-teman petugas. Ya. Jadi kalau diteorikan sekarang tuh nanti malah tambah bingung. Baik, ke pertanyaan itu tadi. Ya. Jadi kalau misalnya anggap saja eh, normal, ya, normal dalam pengertian kita itu mau melaksanakan umroh wajib itu ya pada saat-saat ya setelah jam 9 setengah jam ya jam 10-an gitu. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah itu bergantung kondisi di haram. Kondisi apa? Kepadatan, ya, Hmm. kepadatan. Bisa jadi kita nyampe di hotel di Mekah itu sore, ya, sore. Kan pengennya cepat nih kita selesai. Oh, sudahlah habis maghrib, habis isya kita langsung berangkat gitu kan. Biar cepat selesai. Hmm. Ntar dulu, sabar Rien, ya. Nunggu komunikasi petugas antara petugas kloter dan petugas teman-teman yang ada di Haram. Kabar apa tentang kondisi apa situasi di pelataran tawaf? Ya. Apakah sedang padat? Apakah ya memungkinkan? Gitu kan. Ya, ini bergantung situasi, ya, bergantung situasi. Intinya kita sabar mawon lah. Percayakan sama teman-teman petugas. Oh, berarti koordinasi Ya, sama petugas nih, Pak. iya, artinya kok suwi banget sih? Enggak, petugas ini lama mungkin menurut ukuran kita, nggih. Tapi kan pengen jamaah itu nyaman. Kita tunggu sampai kondisi betul-betul longgar, tapi tidak longgar banget, nggih, tidak longgar banget. Kalau pertanyaan tadi itu sampai ribuan, ya tidak, ya, ya, ya padat, ya padat lah. Ribuan, ya ribuan gitu. Ribuan Jadi terus ya, Pak. mau bilang longgar, kok longgar, ya tetap padat. Nggih, padat. Cuma ketika misalnya teman-teman itu sudah memberi kabar, oh ini sudah kondusif, Ya, berarti bisa. untuk jemaah Indonesia ini ya aman lah Aman. begitu, nggih, aman. Terus enak dini hari apa siang, nggih? Kalau saya pilihannya dini hari lah, gitu, malam, nggih, ya, malam, ya dini hari lah. Kenapa Pak? Karena kita itu pertimbangannya ya satu kondisi capek pasti gitu. Baik yang gelombang satu maupun gelombang kedua. Kalau gelombang satu itu dari tanah air kan tadi perjalanan, gitu, dari tanah air ke gelombang, nah, gelombang 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 dua. Dua. Oh, keliru keliru terus. Kalau gelombang dua perjalanan dari tanah air menuju Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, gitu. Ya. Oh itu oh, sudah capek kan fisik kan? Ya. Yang dari Madinah, gitu kan? Walaupun ya sempat istirahat di Madinah, tapi juga perjalanan panjang nih, ya kan? 7 sampai 8 jam gitu, atau mungkin lebih gitu kan. Jadi pilihannya kalau saya dan hampir hampir kalau dibilang 100% saya tidak keliru gitu ya. Mhm. Eh, semua semua kok dini hari, melaksanakan dini hari. Karena pertimbangan kondisi kita capek,
menghindari panas juga. Oke. Kalau malam ini kan ya masih nyaman. Kepepet nabrak waktu subuh enggak masalah juga gitu. Jadi misalnya baru 3 putaran kita masih tawaf. Tahu-tahu udah masuk subuh gitu kan. Ya udah berhenti di situ. Kita sholat gitu kan. Setelah sholat ya kita lanjut lagi. Kan. Atau nabrak subuhnya di pelataran sa'i misalnya. Kita baru dua apa namanya dua etape, udah subuh gitu. Ya sudah berhenti di situ. Ya, lanjut lagi setelah subuh. Jadi tetap nyaman lah habis subuh. Cuma ya nambah waktu saja gitu. Ya, nambah waktu. Oh bisa sholat subuh di haram gitu. Tapi kadang kalau yang sudah sore gitu, ya nggak sampai dini hari ya biasa langsung pulang langsung istirahat, gitu. Langsung istirahat. Kalau ada pertanyaan lagi, gimana Pak mobilisasi dari hotel ke apa ke Haram ya? Itu kan ada bis, nggih, ada bis selawat. Maka sekali lagi informasi dari ketua kloter atau perangkat kloter ke perangkat rombongan maupun regu itu betul-betul dipegang apa namanya? Dipegang, diingat-ingat betul. Oh, kita ini kalau naik bis jalurnya ini gitu. Ya udah itu yang kita naikin ya. Karena saya mau matur jamaah kita di mana kan semua menuju terminal. Dari hotel ke terminal di Haram. Terminalnya ada berapa itu? Ya. Jadi intinya ke terminal, dari terminal kita baru ke masjidnya ya, ke masjid. Nah, eh ada yang terlewat ya tadi, layanan, masih layanan ya. Jadi ini alur tadi layanan. Jadi kita datang di Mekah itu juga ada layanan apa dahar ya, disiapkan makan ya. Makan ya. Tapi ya kalau sudah dini hari itu udah Aman. ada makannya tapi tidak dapat gitu. Udah nggak mikir makan. Tapi sepanjang jalan biasanya kita juga turah-turah ya, Mas Ano. Ya. Apa kue-kue itu banyak ya. Nah, ada lagi coba. Sebelum saya lanjut, nggak ada ya. Baik, kita menggambarkan kita sama-sama udah siap ini dari hotel untuk melaksanakan umroh wajib ya. Kita membayangkan kita akan melakukan umroh wajib ya. Kita sudah sama-sama siap nih. Baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2 ya. Tentunya bagi jamaah yang memang memungkinkan untuk segera melakukan tawaf umroh wajib. Bagi yang masih subur gitu, masih datang bulan ya tunggu dulu gitu kan, tunggu dulu. Atau mungkin jamaah yang secara kesehatan belum memungkinkan, ya ya tunggu dulu lah gitu. Ya itu apa bergantung situasi dan kondisi. Nah, bagi kita yang sudah siap nih, nah berandai-andai, membayangkan kita mau melaksanakan umroh wajib. Kita tetap ihram, memelihara larangan-larangan ihram, ya. Kita berangkat berombongan bersama-sama satu kloter berbasis rombongan atau berbasis KBIU. Biasanya eh, rombongan itu basisnya juga KBIU. Jadi biasa satu KBU ini, oh ada di rombongan 1, oh ada tureh nih cuma 5, masuk ke rombongan 2, KBU-nya lain misalnya, ya. Nggak masalah. Misalnya, aku pengen bareng lah satu KBU, umrohnya gitu, nggak masalah. Yang penting pokoknya tetap gabung, eh, apa namanya, berombongan itu, jangan terpisah. Ya. Atau berbasis mandiri.
gitu. Bagi jamaah mandiri yang tidak ikut KBIHU. Nah, sekali lagi saya kasih clue biar nyaman ya. Udah mendekat aja dengan petugas kloter komunikasinya gitu. Toh petugas kloter, teman-teman petugas pun juga akan melaksanakan umrah wajib. Nggak terus eh, nggak gitu. Jadi udah mau berbasis eh, mandiri minta pendamping petugas kloter atau mungkin tidak menutup kemungkinan Ki bagi yang mandiri satu rombongan ini ada relasi di sana ya, ada kenalan bisa juga Bisa. gitu diantar oleh mereka. Toh juga sebagian besar teman-teman di KBIU gitu, juga ada relasi-relasi apa namanya mutawif ya, pendamping lokal di situ. Pendamping lokal maksudnya orang-orang kita yang ada di Mekah. Mereka kan hafal nih lekuk-lekuk jalan gitu. Jadi apa ya udah anu hafal lah gitu kan. Biasanya juga gitu. Jadi lebih lebih apa? Lebih siksak biasanya anu nih. Apa? Tapi berbayar nggak Pak? Aku nggak tahu aku. Ya itu urusannya teman-teman di KPU ya. Ya biasanya kan memang sudah paten apa namanya ya dipakai gitu. Ya. Itu monggo biasanya ya mungkin ada lah nyep-nyepnya. Nyep. Ya jangankan yang jelas motowes seperti itu lah. Yang namanya sopir-sopir yang ngangkut kita dari bandara ke hotel gitu. Itu biasa kita kasih tip Tip. gitu. Oh, ya. Biasa gitu. Terus ya mereka itu ya ada yang nggak minta, tapi ada juga yang minta gitu. Ya itu manajemen anu ya, di luar manajemen Iya. perajian ya. Di luar manajemen perajian. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tadi membayangkan kita berangkat nih ke Haram ya. Yang kita mau umroh wajib nih, kedatangan pertama Iya. kali di Mekah, kita akan melaksanakan umroh wajib. Entah ngantuk, entah capek ya, ya pasti capek, pasti. Secara fisik ya, secara fisik. Ya udah yang ngantuk gitu kan. Pokoknya kita anu mawon, apa menyemangati diri sendiri. Ya, aku bisa gitu. Insya Allah bisa. Kita nyampe di eh, belum masuk ke dalam ini, ke dalam haram, ke dalam masjid, ya. Masih di luar nih. Katakanlah kita baru nyampe terminal. Sekali lagi kuncinya, jangan terpisah dari rombongan. Rombongan. Biar nyaman. Hmm. Woi, gandeng aja, jangan jangan terpisah. Ya. Dari terminal kita bergerak bareng menuju ke pintu masuk. Kita mau tawaf kan? Mau tawaf. Nah, kita ngelihat, wow, Masjidil Haram gitu kan. Ya berdoa lah. Doa enggak apa lah Pak, ya silakanlah berdoa. Kalau doa khususnya ada babakan khusus. Ya. Kita bergerak, biasanya yang KBIHU ya, ya punya apa namanya tuh? Apa Mas? Tanda pengenal kalung. Slayer ya, slayer. Ya KBIHU layarnya sami gitu kan, sama gitu. Tapi kan pakaiannya kita putih gitu kan, karena masih ihram ya, slayer. Terus yang penting diperhatikan ketika kita pertama kali nyampe di Haram, tentu mulai di terminal, satu, jangan terpisah dari rombongan. Yang kedua, ini bagi yang tidak sepuh-sepuh banget lah. Kalau udah sepuh banget ini sudah alami, nggih. Lalenan itu ya udah biasa itu. Panjenengan betul-betul perhatikan pintu masuk ini lewat pintu nomor Oh, berapa gitu. Kalau masih cahanoman ya gampang gitu. Kalau yang mandiri masih muda-muda itu biasanya misalnya udah bersepuluh misalnya. Udah.
masuk bareng bersepuluh tapi sudah buat janjian, buat janji gitu. Engkau nek terpisah, kita balik di sini ya. Gitu. Ada satu titik yang mau dijadikan tempat titik kumpul. Titik kumpul ya. Tapi ya itu tadi masih masih muda-muda, Ya. masih gampang lah Gampang gitu. mengingat. Tapi kalau sudah sepuh ini ya yang udah secara alami kan ya, gampang lupa lah Lupa. ya, gampang lupa. Yang kalau sudah seperti itu udah gandeng aja rombongan gitu. Jangan sampai terpisah, gitu. Jangan sampai terpisah. Oh tak percepat ya ini udah Iya. habis ini. Ya kita masuk ke pelataran tawaf ya. Kalau pertanyaan Bapak atau Ibu tadi rame enggak Pak? Ya rame lah. Tapi masih kondusif gitu. Ketika kita masuk ke Haram, ke pelataran tawaf ya, kita tentu masih punya wudhu, nggih, ya. Ini kadang lupa itu. Hmm. Ya tetap harus punya wudhu ya. Ketika kita mau tawaf tuh. Kan kita dari hotel itu udah wudhu nih, udah wudhu. Udah kita masuk. Nah, tentu nanti diatur nih oleh KBU yang KBU ya dan teman-teman pendamping itu tadi yang telah dibayar atau enggak. Itu udah satu rombongan besar gitu. eh Kalau pesan saya bagi yang usia-usia masih merasa belum sepuh gitu ya, masih kuat itu. Udahlah, untuk pertama kali tetap anu lah gabung gitu. Enggak kok kabur dhisik malah kesasar betul gitu. Malah bingung kepisah dari apa namanya rombongan. Biasanya saya tidak nakut-nakuti cuma biar sama-sama nyaman. Justru kalau yang masih muda kan bisa membackup jamaah-jamaah kita yang memang butuh pendampingan. Ya. Nah sekali lagi manajemen tawaf ini kan bergantung kondisi jamaah. Okay? Ya tentu bagi yang memungkinkan untuk tawaf di pelataran di lantai dasar, ya monggo. Di situ memang ya tujuan utamanya di situ. Tapi bagi jamaah yang eh, memerlukan kursi roda, tentu di lantai atas. Sekarang ini fasilitasnya di samping kursi roda ada skuter, ada bis juga katanya di rooftop. Rooftop. Oh, di rooftop. Saya belum belum pengen nyaksiin tapi nggak dikasih. Iya, Ya. jadi monggo para jamaah bisa apa mengkoordinasikan soal tawaf ini. Ya dengan siapa? Dengan KBIHU, dengan petugas gitu kan. Jadi bisa dengan kursi roda, bisa dengan skuter. Skuter itu berapa ya kemarin itu? 125 atau berapa ya lupa. Ya, skuter atau ada mobil besar di di rooftop itu. Kalau rooftopnya saya pernah naik gitu. Jadi ternyata untuk itu katanya, wah enak banget naik. Oh, tapi saya belum ngerti faktanya ya. Oh enggak, ya kalau pakai kursi roda ya tentu didorong, pakai skuter jangan bertransaksi sendiri ya, enggak dihapus. Enggak dihapusin malah us duitnya dibayar terus ditinggal atau termasuk juga dorong yang jasa dorong. Ada kok pengenal khusus di situ ya. Yang penting soal itu dikomunikasikan dengan teman-teman petugas ya. Udah tawaf ini masih punya wudhu ya 7 kali putaran. Ini hafal doanya ya Pak. Nggak hafal ya Rabbana atina. Ya bang itu doanya kan. Nggak hafal lagi ya Pak. Bismillah, Bismillah. Jadi biar dipanjangkan semangat itu. Jadi bukan berarti nggak penting baca doa yang memang dibaca, tapi kadang karena mikir doa nggak hafal-hafal terus jadi sakit gitu. Jangan sampai. Nggih. Jadi 7 kali kita tawaf, ya masih punya wudhu. Ya, saya melewati tadi ketika melihat Ka'bah berdoa, monggo lah, ada doanya ya. Terus kita tawaf, selesai tawaf, ya
kita sholat gitu kan. Tapi ya kondisional juga, kondisional. Kita pengen habis tawaf kita sholat sunnah gitu. Kita kan disunahkan untuk laki itu mendekat ke Ka'bah, ya kan? Untuk perempuan ya menjauh gitu. Ya. Amannya kalau menjauh memang ya aman gitu. Yang kredit yang mendekat-mendekat itu karena disebutkan. Oke, kita tawaf selesai, habis tawaf kita sa'i, oke? Sa'i eh, di di pelataran sa'i tetap kita berombongan, ya kita berombongan. Setelah sa'i kita tahallul, ya kan? Tahallul artinya apa? Kita sudah halal nih dari terbebas dari larangan-larangan ihram. Eh, tahallul itu dengan mencukur eh, rambut, Rambut. ya. Udah selesai itu tahallul, apa yang kita lakukan? Kita capek udah nih, leleh dulu. Ya, ya istirahat dulu, minum. Tadi sebenarnya sebelum sa'i kita minum zam-zam gitu. Ya kita istirahat, bareng rombongan kita balik kembali lagi ke hotel. Ya, kita balik ke hotel istirahat. Ya. Istirahat sepanjang apa waktu ya di hotel di Mekah di hotel ini kita nunggu waktu sampai kita apa namanya akan wukuf. Apa yang kita lakukan? Ya kita wirawiri dari hotel ke haram, ibadah, ibadah, ibadah. Ya kita dahar, kita istirahat. Ya, kita nggak bisa ke haram misalnya, ya cukup sholat di masjid terdekat atau masjid di hotel. Ya, itu. Karena waktu waktu jua yang membatasi kita, ya, saya sudah di kode. Jadi ternyata cuma cerita ya. Iya. Mudah-mudahan menjadi gambaran lah. Kalau persoalan manasik-manasik yang real, insya Allah Ya. panjenengan juga tidak hanya mendapatkan manasik dari tempat ini, tapi juga dari tempat-tempat yang lain. Semoga tambahan Ya. cerita saya ini semakin menambah ya gambaran ya Ya. gambaran. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf, nggih. Eh, dari saya cukup. Ya. Mudah-mudahan ya doa kami ya doa doa kami mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah haji tahun ini bisa berangkat semuanya keluarga besar Ya. yang Amin. memang sudah terdaftar dalam keadaan sehat dan kembali lagi ke tanah air juga dalam keadaan sehat. Amin. Semoga Allah menjabai doa-doa Amin. kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Demikian tadi, pemirsa semua, rangkaian acara manasik haji online yang ke-17 yang dilaksanakan oleh Bidang PHU, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Juga kita sampaikan terima kasih kepada narasumber beliau Bapak Dr. Haji Halili, Sarjana Agama Magister Studi Islam. Semoga ilmu yang dibagi menjadi amal panjenengan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, mungkin dalam saya membawakan acara pada sore hari ini banyak salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehari, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.